Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Abah Kiai Haji Nahrawi selaku pengasuh Pondok Pesantren Ummul Mahasin beserta keluarga. Yang kami hormati segenap Dewan Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren Ummul Mahasin Jatibarang. Yang kami hormati jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Ummul Mahasin Jatibarang. Dan tak ketinggalan pula santriwan dan santriwati yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Syafaat dari yaumil qiyamah. Amin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar dapat kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ipoh, apa Cak? Kita tuh di sini lagi ngapain sih, Ipoh? Tahu tuh ngapain sih? Kita di sini bukan disuruh buat jadi MC kan? Kok aja, tadi itu aku dikasih ini nih sama panitia. Wih, apa tuh, Ipoh? Ih, packagingnya bagus banget, Ipoh. Kita unboxing yuk. Boleh. Ini itu kayaknya ada hubungan sama acara malam ini deh, Ipoh. Emang malamnya acara ini Apa, Cak? Ini itu acara walimahannya sunatannya Rehan. Hah? Sunatannya Rehan? Gak bahaya kan? Ya enggak lah, masa Rehan mau sunat 2 kali? Ya tuh, Ipoh, ada bagaimana dibaca dong. memperingati Islamnya Muhammad SAW. Nah itu di sini itu kayak ada dialognya loh. Kayaknya kita tuh kayak disuruh menceritakan bagaimana sih perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Langsung aja ini daripada kelamaan nih. Ya, yuk. Maaf ya. Sama Ipo yang kompak tuh. Gak apa-apa, pulang ya teman-teman. Maaf ya kalau kita banyak ngomong. This is cengeng, cewek dongeng. Mari dingeng, mari kita dongeng. Sebuah peristiwa besar terjadi pada Nabi Muhammad SAW setelah kesedihan menimpanya sepeninggal pamannya yakni Abu Thalib dan istrinya Sayyidatina Khadijah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan sebuah perjalanan istimewa di suatu malam. Pada suatu ketika, saat malam telah tiba, kelap-kelip bintang di langit cerah menjadi pesona yang begitu berharga.
menjadi saksi akan kemuliaan seorang manusia. Saat itu bertepatan 27 Rajab 11 kenabian. Saat itu Nabi sedang tidur menyamping di Hijr Ismail dekat Baitullah. Sebelum keberangkatan Isra Mi'raj dilakukan operasi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail dengan membedah dada baginda untuk mensucikan hati menggunakan air Zam-Zam yang disiramkan sampai 3 kali. Selanjutnya, baginda Nabi disediakan buraq sebagai kendaraan selama perjalanan. Buraq ialah hewan dari surga yang tingginya melebihi himar dan rendahnya dan lebih pendek dari himar dan lebih pendek dari bihun. Sekali melangkah, kakinya seperti kilat yang menyambar. Nabi Muhammad SAW didampingi malaikat Jibril di sebelah kanan dan didampingi malaikat Mikail di sebelah kiri. Kemudian berhenti sampai di kebun kurma. Jibril berkata, "Saya persilahkan baginda turun dan bersedialah untuk mengerjakan sholat 2 rakaat." Lantas baginda turun dan sholat 2 rakaat lalu berangkat lagi. Jibril bertanya, "Wahai baginda, tahukah di mana tempat sholat baginda tadi?" Nabi menjawab, "Saya tidak tahu, wahai Jibril." Jibril berkata, "Baginda tadi sholat di Thaibah atau Madinah. Di tempat itulah kelak baginda akan berhijrah." Kita lama kemudian buraq berangkat lagi dan kecepatannya sangat kencang hingga sampai lagi tujuan. Jibril berkata, "Saya persilahkan baginda Nabi turun dan bersedialah untuk mengerjakan sholat 2 rakaat." Lalu baginda turun dan kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Jibril berkata, "Tahukah baginda Nabi di manakah tempat baginda sholat tadi?" Nabi menjawab, "Saya tidak tahu, wahai Jibril." Kemudian Jibril berkata, "Baginda tadi sholat di Sajarul Musa, pohon tempat Nabi Musa berteduh saat keluar dari Mesir saat dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun." Kemudian berangkat lagi dan berhentilah kembali. Jibril berkata, "Saya persilakan baginda Nabi turun dan bersedialah untuk mengerjakan sholat 2 rakaat." Lalu baginda Nabi turun dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Jibril bertanya, "Tahukah baginda Nabi di tempat manakah baginda mengerjakan sholat tadi?" Kemudian Nabi menjawab, "Saya tidak tahu." Jibril berkata, "Baginda tadi sholat di Bukit Tursina, tempat munajatnya Nabi Musa alaihissalam beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Baginda melanjutkan perjalanannya hingga sampai di tanah yang terlihat bangunan gedung-gedung negeri Syam yang berdiri kokoh. Jibril berkata, "Saya persilakan baginda Nabi turun dan bersedialah untuk mengerjakan sholat di tempat ini." Baginda Nabi turun dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian Jibril bertanya, "Tahukah baginda di manakah tempat baginda mengerjakan sholat tadi?" Menjawab, "Saya tidak tahu, wahai Jibril." Jibril berkata, "Baginda tadi sholat di tanah Bethlehem, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan." Kemudian berangkat lagi di tengah-tengah perjalanan. Tiba-tiba baginda melihat jin ifrit, jin yang sangat jahat yang bergegas mengikuti baginda Nabi dengan membawa obor. Kemudian Jibril berkata, "Apakah baginda Nabi menginginkan saya untuk mengajari baginda kalimat-kalimat? Apabila kalimat-kalimat itu baginda baca, obor itu akan padam dan jin ifrit akan tersungkur." Kemudian Nabi dijawab, "Silahkan ya Jibril." Kemudian malaikat Jibril menganjurkan Nabi untuk membaca Ipoh. Apa, Cak? Ini kayaknya teman-teman nanti pada hafal doa ini deh, Ipoh. Nah, doa apaan tuh? Itu loh doa yang dibaca setiap setelah membaca Nas'alukana. Oh, yang kalau baca itu berdua-dua ada yang ikut ini tuh. Iya, kan pada ke musola. Kira-kira pada apa tuh ya, Cak? Baca bareng-bareng ya teman-teman. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birrun wa la fajr min syarri ma yanzilu minas samaa wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dawa fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min dhawa'iqil laili wan nahar illa tariqa yaqrubu bi khairi ya Rahman. Akhirnya jin ifrit tersungkur. Kemudian baginda melanjutkan perjalanannya kembali hingga tiba di sebuah umat yang saat itu sedang bercocok tanam. Namun seketika tanamannya tadi tanam dapat langsung dipanen. Setiap kali dipanen, tanaman itu langsung kembali seperti semula. Baginda bertanya kepada malaikat Jibril, apa maksudnya dari semua itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, semua itu merupakan contoh dari umat baginda Nabi yang berjuang berjihad fisabilillah. Satu amal soleh dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kebaikan. Serta contohnya orang-orang yang suka infak, harta benda, pikiran, tenaga kurang menyiarkan agama Islam. Semua itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu baginda pun berangkat lagi. Nabi Muhammad SAW mencium aroma yang sangat sedap keharumannya. Nabi bertanya, Jibril, aroma harum apakah ini? Kemudian Jibril menjawab, ini adalah aroma harum Ibu Masyidah, seorang wanita yang bekerja sebagai juru sisir Raja Fir'aun dan putri-putrinya. Lantas baginda Nabi melanjutkan perjalanannya hingga bertemu dengan sekelompok orang yang semuanya setengah telanjang atau hanya bercawat sekedar menutupi kemaluannya saja, yang digembalakan seperti unta dan kambing. Nabi bertanya, siapakah orang tersebut, wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, mereka adalah contoh dari sebagian umat baginda Nabi yang waktunya sudah mengeluarkan zakat namun enggan untuk mengeluarkan zakat. Semua itu adalah balasan bagi mereka. Kemudian baginda meneruskan perjalanannya. Lalu bertemulah beliau dengan sekelompok orang-orang yang jumlahnya sangat banyak. Mereka menunggu daging mata yang berada di dalam kali dan daging yang lain masih mentah dan busuk. Anehnya, orang-orang tersebut memakan daging mentah dan busuk. Nabi bertanya, siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah contoh umat laki-laki baginda yang sudah memiliki istri halal namun masih saja melakukan perbuatan zina. Begitu juga sebaliknya. Lantas baginda Nabi meneruskan perjalanannya dan bertemu dengan sebatang pohon yang penuh dengan duri melintang di tengah-tengah jalan, hingga menyopek baju dan menyakiti sekujur tubuh orang-orang yang lewat di tempat itu. Nabi bertanya, maksudnya apa ya Jibril? Jibril menjawab, semua ini adalah sebagian contoh dari umat baginda yang senang begadang di pinggir jalan, dan begadangnya melakukan perbuatan kesil terhadap orang-orang yang melintasi jalan tersebut. Sedangkan orang yang melintas akan melakukan perbuatan baik dan mulia. Nabi pun meneruskan perjalanan kembali hingga bertemu dengan orang yang berenang di sungai darah yang dilempari bebatuan. Nabi bertanya, apa arti semua ini wahai Jibril? Jibril menjawab, semua itu merupakan bagian dari orang yang memakan harta riba. Setelah itu, baginda Nabi berangkat kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Beliau bertemu dengan orang yang mengumpulkan kayu bakar, yang mengikat kayu tersebut dalam satu ikatan besar. Mereka tidak kuat memanggul kayu-kayu tersebut, namun
justru menambahi beban kayu lagi. Nabi bertanya, apakah maksud semua itu Jibril? Jibril menjawab, semua itu adalah sebagian contoh dari umat baginda Nabi yang sudah banyak menerima tanggungan dan amanah dari sesamanya. Mereka sudah tidak mampu lagi melaksanakan tanggungan dan amanah tersebut, namun masih berkenan menerima, bahkan masih mencari-cari tanggungan dan amanah lagi. Seperti utang belum dibayar, namun sudah utang lagi dan utang lagi. Kemudian baginda berangkat lagi dan bertemu dengan sekelompok orang yang saling menggunting lisan dan bibirnya sendiri-sendiri dengan menggunakan gunting. Setiap kali digunting, bibir dan lidahnya terputus. Setelah itu kembali utuh seperti semula. Begitu seterusnya. Nabi bertanya, siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah ahli fitnah dan mereka merupakan sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang ahli nasihat, suka mengajak kepada kebaikan dan kemaslahatan, namun dirinya sendiri tidak pernah mengerjakannya. Setelah itu, baginda Rasul berjumpa dengan sekelompok kaum yang mencakar-cakar wajah dan dadanya sendiri-sendiri dengan kuku yang terbuat dari kertas. Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah sebagian contoh dari orang-orang yang suka memakan daging manusia atau kanibal. Artinya, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ahli mengumpat, senang menyebarluaskan aib orang lain menjadi tercemar. Baginda Nabi berangkat meneruskan perjalanannya kembali. Lantas menjumpai sebuah lubang yang sangat kecil. Dari dalamnya keluar sapi yang sangat besar. Sapi tersebut berusaha masuk di lubang yang sangat kecil itu, tapi tidak bisa masuk. Baginda Nabi berkata, apa maksud dari semua itu wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, semua ini adalah sebagian contoh dari umat baginda yang salah berbicara. Mereka sudah terlanjur berbicara, sedangkan ucapan yang diutarakan adalah ucapan yang bersifat penting, rahasia, berbahaya, merusak di dunia dan akhirat. Namun, pada akhirnya mereka menyesali ucapannya tadi. Tentu saja tidak dapat ditarik kembali. Baginda Nabi tiba-tiba dipanggil-panggil oleh seseorang dari arah kanan. Namun, baginda Nabi tidak menolehkan ibadahnya sedikit pun dan enggan menjawab semua orang tersebut. Nabi bertanya, siapa dia wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah seorang orang Yahudi. Ingatlah, seumpama baginda Nabi tadi berkenan menjawab, seruan itu sudah barang tentu umat baginda akan menjadi Yahudi semuanya. Lantas baginda Nabi berangkat kembali. Tiba-tiba beliau dipanggil-panggil seseorang dari arah kiri. Wahai Muhammad, berhentilah sejenak. Namun baginda Nabi tidak menghiraukannya. Nabi bertanya, siapa lagi itu Jibril? Jibril menjawab, itu adalah seruan yang berasal dari orang Nasrani. Ingatlah, seumpama baginda Nabi menjawab panggilan orang tersebut, sudah barang tentu umat baginda akan menjadi Nasrani semuanya. Selanjutnya, baginda Nabi berangkat kembali. Tiba-tiba beliau berjumpa dengan seorang wanita yang lengannya terbuka. Dia memakai perhiasan yang sangat indah. Dia kemudian memanggil-manggil nama Muhammad. Namun, baginda Nabi tidak berhenti, tidak menoleh dan tidak menghiraukannya. Baginda Nabi bertanya, siapa wanita itu wahai Jibril? Jibril menjawab, itulah dunia. Seumpama baginda Nabi menjawabnya, sudah barang tentu seluruh umat baginda Nabi akan memilih kehidupan di dunia dan enggan memperhatikan kehidupan akhirat. Kemudian Nabi berangkat untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Tiba-tiba Nabi berjumpa dengan orang tua di tepi jalan yang memanggil-manggil kepada Nabi.
bahkan tidak menghiraukannya. Lantas Baginda bertanya, siapa dia wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, itu adalah sedikit gambaran dari alam dunia yang umurnya semakin renta, sudah dekat dengan kiamat. Baginda Nabi melanjutkan perjalanannya kembali hingga sampai di Baitul Maqdis. Beliau masuk pintu gerbang Al-Yamani. Lantas Baginda Nabi turun dari buruk dan mengikat buruk tersebut di batu yang sangat besar yang sudah dilubangi oleh Jibril, dan buruk pun akhirnya diikat di batu tersebut. Lantas Baginda Nabi masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan mengerjakan sholat 2 rakaat berjamaah bersama para malaikat. Kemudian Nabi merasakan rasa haus yang begitu dahsyat. Jibril kemudian datang membawa segelas arak dan membawa segelas susu. Arak atau susu? Lantas Baginda Nabi mengambil dan memilih susu. Susu. Jibril berkata, Baginda Nabi telah memilih fitrah atau agama Islam. Seumpama Baginda Nabi memilih arak, sudah dapat dipastikan bahwa umat Baginda Nabi akan banyak yang bersifat durhaka dan tidak ada yang menaati Baginda Nabi kecuali hanya sedikit saja. Singkat cerita, Nabi dimi'rajkan hingga pintu langit pertama. Selanjutnya, malaikat Jibril mengetuk pintu langit dan ditanyalah Jibril, siapakah itu? Nah, Jibril menjawab, saya Jibril. Lantas ditanya kembali, bersama siapakah kamu? Jibril menjawab, saya bersama Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ditanya sekali lagi, sudah diutus oleh Allah kan kamu datang kembali? Jibril menjawab, ya sudah. Lalu kemudian dipersilahkan, lantas pintu langit segera dibuka. Tatkalanya keduanya masuk. Pada langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapak dari seluruh umat manusia. Nabi diperlihatkan gambaran dari surga dan neraka. Naik ke langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam dan didoakan olehnya. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Pada langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan diperlihatkan 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Naik ke langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan diberi wasiat agar memperbanyak kalimat hauqalah. Ipo tahu nggak kalimat hauqalah itu apa, Ipo? Tahu lah, masa nggak tahu sih? Coba mana? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Benar juga. Lalu Nabi Muhammad SAW naik kembali hingga sampai di Sidratil Muntaha. Baginda Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mendapat sebuah kewajiban untuk beliau dan umatnya, yakni mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Setelah itu, Nabi Muhammad turun mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangi Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang telah engkau dapatkan ya Rasul setelah engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Lantas Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah telah mewajibkan kepadaku dan umatku untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW, sontak Nabi Musa alaihissalam memintanya untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meminta keringanan atas perintah yang diberikan. Lalu Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala meminta keringanan. Setelah sampai pada Nabi Musa alaihissalam, ia berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengurangi 5 waktu untukku. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, berkenanlah untuk kembali menghadap Allah dan mintalah keringanan lagi, karena sesungguhnya umatmu masih tidak mampu untuk mengerjakannya. Selanjutnya Nabi bolak-balik
antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa alaihissalam. Hingga sholat 50 waktu tersisa hanya 5 waktu saja. Singkat cerita, setelah semua itu, Nabi turun sampai di tempat sahabat-sahabatnya menjelang waktu sholat di Mekah. Tamat. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu Ipo perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu semakin mengingat ya, Cak. Nah, itu dia sholat yang tadinya 50 waktu jadi 5 waktu. Kita aja masih suka males-malesan. Di bel gak pada datang ke musola. Capek banget ya, Cak. Udah Ipo, pulang dulu Ipo. Capek banget. Udah yuk, kita pamit dulu yuk. Oke. Maaf ya kalau kita banyak ngomong. This is Cengeng, cewek dongeng. Mari kita pulang.